Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan semesta alam tidak sia-sia sudah memberikan karunia umur pada saya, dan semoga akan dapat memberikan kemanfaatan bagi kelestarian semesta alam. Baiklah, kali ini walaupun keadaan saya ini lagi tengah kurang begitu sehat, tapi saya berada di sini mau memberikan ulasan sebuah tutorial yang menurut saya memang teramat sangat penting. Bagaimana cara mengupayakan menanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang jauh super lebih lebat, juga lebih melimpah panennya dibanding umumnya orang menanam dengan menggunakan sistem penanaman babon singkong. Nah, penanaman sistem babon singkong ini pengertiannya sebetulnya adalah yang namanya babon ini kan indukan. Jadi indukan dari batang singkong ini seperti apa? Nah, pemirsa bisa lihat babon ataupun batang singkong itu adalah batang utama, bukan bagian cabang. Nah, lalu triknya sebagaimana hasil panen ini saya tunjukkan terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti tidak menanyakan hasil panennya seperti apa. Nah, jenis menanam dengan teknik babon singkong ini sebaiknya untuk bibitnya jangan mempergunakan bibit yang sudah tua yang berwarnanya kayak gini. Jadi bibit yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda itu di bagian atasnya ini nanti sangatlah bagus untuk kita jadikan bibit unggulnya untuk generasi penanaman selanjutnya. Dan juga jangan menggunakan pucuk yang masih berukuran kecil, karena nanti sebagaimana yang kita tahu, lihat, singkong ini masih perlu membutuhkan pembesaran batang bawah gitu ya. Nah, lalu kemudian teman-teman untuk pembibitannya ini saya pikir sudah bisa difahami ya, menanam dengan teknik babon singkong ini yang disebut babon atau indukan singkong ini seperti apa. Lalu kemudian untuk lahan media tanam, ini menjadi pondasi utama untuk tingkat keberhasilan. Jadi kegemburan juga nutrisi ini sangatlah penting bagi singkong. Saya anjurkan untuk khususnya menanam umbi-umbian, singkong, ketela, jangan menggunakan pupuk yang berbahan kimia, karena kalau berlebihan dapat mengakibatkan rasa pahit. Nah, sebagaimana yang kita tahu, untuk menghindarkan rasa pahit tersebut, kita perlu menambahkan pupuk alami saja, seperti pupuk kandang bekas bakaran limbah rumah tangga. Ini sangatlah bagus ya. Lihat seperti bakaran skam, ini juga bagus warnanya. Ini tampak sekali ya, warnanya ini bekas-bekas bakaran limbah rumah tangga. Nah, manfaat pupuk ini tadi berguna untuk menjaga tingkat kegemburan tanah, sehingga nanti umbi singkong dapat tumbuh dengan leluasa. Karena kalau kebentur dengan media tanam yang padat, otomatis singkong akan sulit untuk berkembang. Lalu manfaat yang kedua, dengan adanya pupuk ini dapat menjaga tingkat kelembapan, sehingga lahan media tanam kita ini tetaplah stabil, tidak dalam kekeringan yang berlebih. Karena tanaman singkong ini adalah tanaman yang kaya akan getah, jadi kelembapan ini sangatlah perlu untuk dijaga. Manfaat yang berikutnya pupuk adalah untuk menutrisi segala kebutuhan vitamin bagi tanaman singkong. Juga dapat menjadi bakteria fotosintesis untuk cadangan regenerasi selanjutnya. Dan teman-teman, berapa kedalaman yang ideal untuk menanam pohon singkong supaya umbinya lebat? Ini biasanya saya dari 30 cm sampai 50 cm maka akan dapat menghasilkan umbi yang demikian. Dan cara menanamnya, teman-teman harus tahu tekniknya, jangan terlalu dalam, karena teman-teman bisa lihat ya, jadi singkong ini kebanyakan tumbuh ini di pangkal bawah. Jadi kalau pangkal bawah ini dia terlalu ke dalam, otomatis nanti pertumbuhan akar ini akan sangat terganggu. So, karena semakin ke dalam tanah, otomatis pemadatan akan semakin keras tanahnya ya. Jadi sehingga menanam singkong ini baiknya agak dangkal saja, dari 3 hingga 5 bekas pelepah ini saja yang dipendam di dalam tanah, supaya nanti umbinya justru akan lebih lebat seperti contoh yang sudah saya sebutkan. Lalu jangan biasakan memotong bibit singkong dengan menggunakan arit, benda tajam ya. Jangan menggunakan golok, pisau, dan benda-benda tajam yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, singkong ini tumbuhnya di areal pangkal bawah yang paling banyak.
Jadi jangan sampai merusak kulit yang ada di tepi bawah sudutnya ini ya. Pemotongan yang tepat kita dapat menggunakan gergaji yang sangat tajam. Sepertinya memang remeh, tapi nanti silahkan buktikan sendiri apakah memotong bibit singkong dengan menggunakan benda tajam dan juga gergaji hasilnya lebih banyak yang mana. Kalau saya jauh lebih melimpah cara memotongnya itu dengan menggunakan gergaji yang tajam. Dan jikalau ada pertanyaan, Bang, menanam dengan teknik stek rebah dan stek berdiri, mana hasilnya yang lebih melimpah? Nah, ini semua bergantung dari apa ya? Kalau orang Jawa bilang bejan atau kabejan, keberuntungan. Terkadang menanam singkong, stek rebah ataupun stek pendam hasilnya juga melimpah seperti ini. Terkadang juga hasilnya kurang bagus. Nah, itu semua disebabkan karena ketidakmengertian apa yang dibutuhkan ketika kita menanam stek pendam. Jadi sebetulnya kalau kita sama-sama tahu cara menanamnya stek pendam dan stek berdiri, saya pikir saya lebih suka hasilnya ini dengan stek pendam. Karena ya sebagaimana yang ditahu hasilnya ini memang jauh lebih melimpah jika dibanding stek berdiri. Kalaupun mau stek berdiri, teman-teman ya itu tadi pokoknya rumusannya jangan terlalu dalam. Nah, kemudian ada kemarin ini yang bertanya, Bang, itu kenapa kok dikasih kawat itu bisa-bisaan abang aja katanya. Ini ya. Jadi memang di sini saya ikat menggunakan kawat, ini sudah sampai terpendam ke dalam apa ini, batang singkongnya ya. Jadi sudah menyatu, sudah nggak bisa saya tarik lagi ini. Nah, manfaat dari kawat ini bertujuan untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis supaya makanan yang sudah diserap itu tidak mudah untuk larut semuanya ke batang atas sehingga dia lebih akan berfokus terhadap pembesaran areal bawah dari umbi juga batang bawahnya. Nah, alhasil juga teman-teman bisa lihat ini hasilnya bagi saya cukuplah memuaskan. Harus difahami juga apa penyebabnya singkong terkadang terasa pahit. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kita harus menghindarkan dalam penanaman singkong ini berdekatan dengan pohon yang lain, apalagi berdekatan dengan pohon pepaya, pohon jati, pohon mahuni, juga pohon-pohon yang lain. Ini untuk menghindarkan singkong akan memiliki rasa yang pahit. Ada juga yang memiliki argumen singkong ini bibitnya pada saat penyiapan kurang tepat akhirnya dapat menimbulkan rasa pahit. Ini tidak ada pengaruhnya ya dalam sebuah penyiapan bibit. Ada juga yang bilang, Bang, kalau pucuknya ini nanti diambil, katanya pucuk singkong ini, benar nggak sih katanya bisa mempengaruhi rasa pahit? Jawabnya tidak. Jadi nggak ada pengaruhnya. Rasa pahit ini muncul biasanya karena singkong itu dalam penanamannya terlalu berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain, sehingga rasa pada singkong ini terindikasi dengan akar yang ada di sekitarnya. Seperti itu aja saya rasa juga singkong ini bisa terjadi rasa pahit kalau salah di dalam pemberian pupuknya. Jadi walaupun menggunakan pupuk kandang, sebaiknya juga jangan terlalu berlebih. Jadi pergunakanlah sesuai dengan apa dosisnya gitu aja ya. Jadi walaupun pupuk alami namanya kotoran ternak kan juga mengandung uap yang begitu sangat besar. Jadi ya kira-kira aja yang penting bisa teruraikan, tercampur dengan tanah. Jadi 50-50 atau bisa dengan rumusan tanahnya ini kalau 70, pupuknya ini 30%. Nah, seperti itu saja. Baiklah pemirsa, semoga ini dapat memberikan kemanfaatan untuk menambah wawasan pemirsa. Jadi kalaupun mungkin ada perbedaan pendapat saya karena baru pemula ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.